Oke, kembali lagi di Kaum Lucu dalam Reaction bahas dunia anime. Seperti biasa anime yang kita bahas adalah One Piece. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler manga chapter One Piece 1107. Di manga chapter sebelumnya ya di 1106 kita digegerkan dan dihebohkan dengan kemunculan dua raksasa sahabat kru Mugiwara, yaitu Dory dan Brogy. Kali ini juga di spoilernya itu berjudul Dory dan Brogy membawa senjata khusus dari Raja Elbaf untuk Luffy. Kira-kira gimana pembahasannya? Tonton video ini sampai habis karena di akhir video Mimin akan membahas poin-poin penting yang terjadi di manga chapter 1107 ini. Kira-kira poin-poinnya apa aja? Tonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan komen juga. Oke, kita langsung ke spoilernya. Jadi, Mimin akan bacain ini dari sumber yang agak terpercaya. Soalnya Mimin juga kadang dapat spoiler dari sumber ini ya. Nggak usah disebutin sumbernya, jadi Mimin sambil bacain. Melanjutkan adegan di akhir chapter lalu, Dory dan Brogy datang untuk membantu kru Mugiwara melawan Sensatsen. Sebenarnya, mereka datang ke Egghead atas perintah Shanks. Karena mengetahui Luffy tak akan bisa menang melawan Sensatsen. Wah, Shanks udah feeling ya. Namun di sisi lain, Dory dan Brogy tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa senjata khusus yang dulu diberikan oleh Raja Elbaf untuk Joy Boy saat masa Great War. Berarti senjata ini udah ada dari dulu. Sayangnya, bentuk senjata itu belum diungkap oleh Oda. Petunjuknya adalah saat Dory bicara kepada Luffy kalau hanya Joy Boy yang bisa menggunakan senjata ini. Jadi senjata ini eksklusif. Brogy juga menambahkan kalau dulu Raja Elbaf membantu Joy Boy dalam perang melawan aliansi 20 kerajaan. Namun setelah perang Joy Boy menghilang tanpa jejak. Joy Boy juga masih dalam misteri ya. Dia itu menghilang atau meninggal. Oke, kita lanjut bacain. Sedikit info tentang Raja Elbaf. Dia adalah raksasa yang berumur hampir 1000 tahun dan nama aslinya adalah Loki. Kita sudah tahu semuanya di Whole Cake Island. Elbaf memang dibuat oleh Eiichiro Oda berdasarkan mitologi dan budaya bangsa Viking yang juga punya cerita tentang kesatria dan bajak laut. Viking banget pokoknya. Perlu kamu ingat kalau ini adalah prediksi ya. Jadi ini masih prediksi, bukan spoiler full, jadi masih sekedar gambaran aja. Oke, kita akan membahas poin-poin penting yang ada di spoiler chapter 1107. Chapter dimulai ketika Dory dan Brogy datang disuruh oleh Shanks. Jadi Shanks itu udah feeling kalau Luffy yang sekarang belum bisa mengalahkan Sensatsen atau salah satu Gorosei ya. Jadi Shanks itu udah feeling walaupun Luffy udah mempunyai kekuatan Dewa Matahari atau Nika, dia memutuskan untuk mengirim bala bantuan karena dia berpikir Luffy belum bisa mengalahkan Gorosei Sensatsen karena Gorosei itu salah satu kekuatan tertinggi pemerintah dunia di bawah Im Sama langsung. Jadi Shanks ngirimin itu. Dan poin kedua, bahwa Dory dan Brogy membawa senjata khusus dari Raja Elbaf untuk Luffy. Jadi poinnya itu Mimin berteori kalau senjata yang dibawa oleh Dory dan Brogy itu adalah salah satu dari 3 senjata kuno yang pernah digunakan Joy Boy di masa lalu ketika Great War. Jadi kan ada 3 senjata. Yang satu itu Pluton, kedua Poseidon, dan ketiga Uranus. Kalau Pluton kita sudah tahu letaknya di mana dan dari mana. Poseidon kita sudah tahu Poseidon itu di mana, dari mana dan siapa. Kita sudah tahu. Nah, yang ketiga Uranus. Uranus itu kita belum tahu dan belum punya gambaran. Dan di spoiler ini juga diterangkan kalau Oda belum ngasih gambaran bahwa senjata apa yang dibawa oleh Dory dan Brogy seperti Uranus. Kalau Mimin berpikir, jadi One Piece kan udah menuju ending ya, udah menuju akhir dan masih banyak misteri yang belum terungkap. Mimin rasa Oda sekarang itu mau membuka satu persatu misteri dalam dunia One Piece yang belum terungkap. Salah satunya ketiga senjata kuno. Jadi Mimin berteori kalau misalkan senjata yang dibawa Dory dan Brogy adalah Uranus. Karena itu hanya bisa digunakan oleh Joy Boy dan digunakan oleh Joy Boy ketika Great War terjadi di masa lampau 800 tahun yang lalu ketika abad kekosongan ya. Jadi Mimin seperti itu, berteori seperti itu. Kalau misalkan kalian punya teori atau
setuju dengan spoiler ini, kalian boleh komen. Dan kalau misalnya kalian punya spoiler sendiri atau teori sendirilah, boleh di komen gitu. Kalau yang nggak setuju atau punya masukan atau apa, boleh komenin aja di bawah. Karena minggu ini jatahnya udah libur, jadi kemungkinan minggu depan chapter 1107 akan rilis. Kita tunggu saja seperti apa. Apakah ada ini spoiler belum lengkap, jadi Mimin juga dapat bocoran lagi kalau tidak hanya di Egghead, nanti manga chapter 1107 juga membahas tentang kejadian di dunia baru yang lain seperti Lau dan Kurohige, terus keadaan Eustace Kid dan krunya setelah dikalahkan oleh Seng. Jadi kita tunggu aja manga chapter 1107 rilis. Untuk sekarang terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan komen juga apa yang kurang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.